Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada soal yang mau saya bahas penting. Kenapa ada anak muda yang pelongo-pelongo ya? Dikasih pertanyaan sederhana, dia nggak bisa jawab ya. Berarti nggak ada intellectual reserve ya, nggak ada cadangan intelektual di kepalanya. Kenapa nggak ada cadangan intelektual di kepalanya? Padahal dia sudah umur misalnya di bawah 40 ya. Masih muda. Kemungkinan dia nggak ini ya, terlalu banyak main atau terlalu banyak main game, maksud saya. Nggak baca buku. Jadi cara berpikirnya itu nggak terbentuk gitu, ya kan? Atau dia nggak main game tapi memang nggak ngapa-ngapain, kerjanya makan tidur main begadang ya. Kalau di Finlandia itu, di salah satu negara Eropa, itu konon penduduknya setiap rumah punya perpustakaan pribadi, dan menurut catatan itu penduduk Finlandia, karena dia punya perpustakaan di rumah masing-masing, perpustakaan keluarga, itu sampai wafatnya warga Finlandia itu paling tidak menulis satu buku sepanjang hidupnya. Menulis satu buku sepanjang hidupnya. Bandingkan, bukan untuk sombong ya, saya sudah menulis 50 buku ya. Tapi kenapa ada orang pelongo-pelongo saya merasa dia memang tidak membaca atau hanya membaca komik misalnya ya. Jadi ada tokoh penting ya di negara ini, masih muda, disanding-sandingkan dengan Ustaz Syahrir yang banyak membaca itu. Karena kemudaannya, dia sekarang mendapatkan beban sosial, menjadi hukuman sosial karena waktu dia naik jadi pejabat politik di negeri ini dengan cara curang, dan kapasitas intelektualnya memang nggak ada, isi otaknya itu nggak ada. Kelihatan kalau ditanya sama wartawan atau dalam forum-forum kecil aja, dia pelongo-pelongo itu jawabnya. Itu menunjukkan dia nggak terbiasa membaca buku ya waktu sekolahnya itu, melakukan shortcut ya. Terus ada lagi pejabat yang kerjanya itu kalau dikritik, dikasih saran, kalau nggak nurut sama perintah lebih baik keluar dari Indonesia, atau siapa bilang Indonesia gelap, muka kamu yang gelap. Jadi jawaban-jawaban yang sinis itu menunjukkan dia kurang membaca juga ya, atau orientasi kebendaannya terlalu kuat ya, jadi nggak menghargai adanya satu pikiran-pikiran atau perspektif yang berbeda ya. Jadi orang tua yang berujung pada jawaban-jawaban sinis, sementara ada anak muda yang berujung pada sikap pelongo-pelongo. Dua-duanya saya kira kurang membaca ya. Kecuali yang satu memang rakus terhadap permainan, yang satu rakus terhadap kebendaan, dan nggak ada isi otaknya sama sekali kedua-duanya itu. Meskipun yang satu sudah berumur, yang satu masih muda, dan segala fasilitas ada. Saya barusan dari jualan bubur ya, 2 liter nggak habis sih, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu ya, saya mau mendokumentasikan pikiran saya. Saya barusan lihat video seorang pejabat tinggi ditanya pelongo-pelongo, dan jawabannya, komentar-komentar di TikTok itu luar biasa. Sebaiknya nggak usah bayar pajak untuk membiayai pejabat yang pelongo-pelongo. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.